Berita Sumsel 24 jam hari ini, terpidana kasus narkoba Niko Rafika alias Niko divonis seumur hidup. Sebelumnya Niko dituntut mati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Terdakwa kasus narkoba atas nama Niko Rafika alias Niko divonis seumur hidup dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Kamis kemarin. Sebelumnya Niko dituntut dengan hukuman mati. Setelah mendengar vonis tersebut, terdakwa yang tinggal di Jalan Depati Said, Kelurahan Lubuk Linggau Ulu, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, 2 Lubuk Linggau, hanya dapat tertunduk lesu. Ketua Majelis Hakim Ferry Irawan mengatakan, terdakwa Niko secara meyakinkan melanggar undang-undang tentang narkotika. Barang bukti yang disita dari terdakwa Niko yakni 13,7 kg sabu, 2.200 butir ekstasi dan 3 bungkus serbuk ekstasi seberat 1,6 kg. Yang secara keseluruhan barang bukti mencapai nilai 14 miliar rupiah. Menurutnya, yang memberatkan terdakwa pertama adalah terdakwa pernah dihukum perkara narkoba pada tahun 2016 lalu. Kedua, terdakwa merupakan jaringan lintas provinsi. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Pemirsa, sekolah di Palembang baik SD dan SMP sudah kembali menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM sebesar 100%. Sepanjang PTM 100% berlangsung, Dinas Pendidikan Kota Palembang belum menerima informasi adanya siswa yang kembali terpapar COVID-19. Demikian ditegaskan Ahmad Zulinto, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Rabu lalu. Ditemui di sela-sela acara lomba peringatan HUT RI ke-77 di Lorong Cikmit Sukarela, Ahmad Zulinto SPD MM Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menjelaskan bahwa saat ini PTM yang berlaku di seluruh sekolah di Palembang sudah 100%, termasuk jam belajar 100% dan guru 100%. Zulinto bersyukur hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi adanya siswa yang terpapar kembali COVID-19. Namun pihaknya mengaku terus memantau sekolah-sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Menurut Zulinto, sekolah-sekolah tetap pihaknya ingatkan supaya selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Minimal para siswa diimbau supaya memakai masker untuk menjaga kesehatan mereka. Kepada para siswa, Zulinto juga mengimbau di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini, hendaknya tidak melakukan tawuran atau perkelahian yang mengakibatkan kerugian pada diri mereka sendiri. Kepada para guru dan orang tua siswa, Zulinto minta agar lebih memperhatikan anaknya, karena loss yang terjadi selama 2 tahun terakhir banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan bersama. Ya, alhamdulillah ya. Kita memang sudah PTM 100%. Kita terus memantau bagaimana kondisi sekolah-sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang terpapar kembali, tapi sekolah-sekolah tetap kami ingatkan supaya kita selalu mempersiapkan prokes kita dengan baik. Minimal anak-anak itu diberikanlah, diperingatkan, dihimbau supaya pakai masker untuk menjaga kesehatan. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, Palpres.com. Ratusan peserta mengikuti karnaval pada puncak peringatan HUT RI ke-77. Karnaval sendiri dimeriahkan dengan berbagai kendaraan hias. Ratusan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA mengikuti kegiatan karnaval yang diselenggarakan Pemkab Pali. Selain siswa, karnaval juga dimeriahkan kendaraan hias yang dimulai dari depan Masjid Mukhlisin Komplek Pertamina Pendopo, melewati panggung kehormatan di depan Makobrimob dan finish di lapangan Gelora Pendopo, Kecamatan Talang Ubi. Saat berlangsungnya karnaval, setiap peserta yang lewat di depan panggung kehormatan menampilkan atraksi sesuai dengan tema yang mereka usung. Bahkan, saat anak-anak PAUD dan TK, mereka memberikan bingkisan baik makanan atau lainnya. Termasuk peserta reok yang mengajak asisten 1 Setda Pali Andre untuk naik di atas reok. Serta peserta pencaksilat menampilkan atraksi bergantung di bohlam lampu neon namun tidak pecah, serta memecahkan balok batu dengan tangan. Ketua Pelaksana Kegiatan Karnaval Matsudi menyebut ada 168 peserta mengikuti kegiatan tersebut, di mana kegiatan karnaval itu adalah puncak kegiatan dalam menyemarakan HUT RI ke-77.
Diharapkan karnaval ini bisa mengobati kehausan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palapres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Istri sah Bupati Banyuasin Dr. Sri Fitriyanti memenuhi panggilan polisi di Mapolda Sumsel. Kedatangan Dr. Sri untuk memberikan keterangan terkait laporan NY yang mengaku istri Bupati Banyuasin Askolani. Istri sah Bupati Banyuasin, Dr. Sri Fitriyanti memenuhi panggilan polisi ke Mapolda Sumsel sebagai saksi. Dr. Sri mengakui ada pernyataan yang bisa dijawab dan ada juga yang tidak bisa dijawab terkait laporan NY. Dia mengaku pemanggilannya sebagai saksi, sementara untuk kasusnya sendiri sudah masuk ke tahap penyidikan. Meski tidak dijawab secara gamblang kepada media, dia mengaku kedatangannya terkait saksi istri sah Bupati Banyuasin Haji Askolani jadi yang dilaporkan oleh NY. Dalam pemeriksaan, setidaknya ada 17 pertanyaan dari penyidik dan sudah dijawab dengan jujur. Jadi ini ada pertanyaan yang bisa saya jawab dengan yang tidak bisa saya jawab. Boleh. Ini mengenai laporan dari Bu Nova mengenai yang diberitakan kemarin. Jadi ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Untuk permasalahannya saya tidak bisa katakan di sini. Jadi di sini saya sudah memberikan keterangan ada 17 pertanyaan dan sudah saya jawab. Artinya ini bagian dari laporan Ibu Nova kemarin, bukan Ibu yang melapor gitu kan? Bukan ya. Berarti dipanggil sebagai saksi atas laporan Ibu Nova. Oke. Sementara itu, kuasa hukumnya Haji Elianto Utama SH mengatakan terkait dengan kedatangan kliennya sebagai saksi tidak menyeretnya ke perkara pidana. Dikatakan Elianto bahwa alasan kliennya mangkir pada panggilan hari sebelumnya lantaran punya anak kecil. Dari hasil pemeriksaan itu seperti yang disampaikan rekan kita tadi, tidak ada pidana, ya. Berarti diharapkan tidak ada pidana untuk klien kita. Seperti itu. Artinya untuk hari ini kita hanya memenuhi panggilan sebagai saksi gitu. Sementara informasi yang didapat katanya untuk laporannya belum ya? Belum. berarti terkait saksi, tapi yang untuk laporan Ibu Fitri sendiri belum ya? Belum. Tapi informasinya kemarin udah dipanggil, tapi kita belum datang. Ada pemberitahuan nggak minta diundur untuk dipanggil? Ada, kebetulan kan kita sendiri yang menghadap Ibu Santi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palapres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.